Tobing, apakah bisa kemungkinan itu hanya kamuflase karena dia itu udah jadi buronan? Karena faktanya tidak ada kayak bukti bahwa mayatnya itu berbentuk bagaimana, atau hasil tes DNA-nya itu benar-benar bahwa itu si Ismail Haniyeh. Jangan-jangan hanya kamuflase supaya tidak diburu lagi. Ada hubungan. Qatar kan main dua kaki masalahnya sekarang ini kan. Kalau saya Bajingan yakin juga itu Qatar ya. iya, jadi saya yakin itu Haniyeh. Itu tuh memperingatkan si Khamenei juga. Si Khamenei betul. Saya juga bilang. Aduh. Dan bisa-bisa itu yang ngelik keberadaan si Haniyeh itu ya Presiden Iran yang baru ini, Pak Jenderal. Kenapa tidak di Qatar saja dibunuh dia, tapi di Teheran? Dan itu sudah ditunggu-tunggu itu. Pasti pelantikan Presiden si Haniyeh pasti ke Teheran. Udah pasti. Ya. Dia. Oke. Betul. Ya, Pertanyaan berikutnya, Pak. Tunggu dulu, belum selesai nih. Haniyeh itu cuma budak, tahu bidak, tahu bidak nggak? Bidak pion. Ya. Dia itu sasaran tentara, sasaran pokoknya siapa? Si Khamenei. Betul. Saya bilang Pak Dedi, ya itu MUI harus dikeluarkan dari pemerintahan dan ormas-ormas itu. Jangan lagi ada di pemerintah. MUI itu harus diadili semuanya itu karena membuat Indonesia menjadi melenceng dari tujuannya. Itu suara saya dari kemarin. Lanjut, Pak Frans. Pak Tobing, satu pertanyaan saya Pak Tobing. Saya cuma satu pertanyaan ya. Ini kemarin kan ada analis. Ya Pak Frans, sebentar ini Pak Teddy selesaikan. Oh, boleh saya cuma tanya Pak Tobing? Boleh. Kemarin kan PBNU menggerakkan hampir 500 orang menggunakan seragam. Itu ada orang, saya baca di media dulu beberapa tahun lalu itu sebagai tandingan daripada TNI karena dia mengancam begini. Banser ini kira-kira ada berapa ribu di Indonesia. Baru dia berbandingkan dengan tentara TNI ini cuma berapa gitu. Bagaimana pemahaman Pak Tobing tentang itu? Saya tidak memancing Pak Tobing supaya saya baca di news waktu itu. Dia coba memperbandingkan jumlah Banser itu dengan jumlah TNI. Tidak sebanding dengan jumlah Banser. Nah, sekarang ancaman begitu, bagaimana Pak pemahaman Pak Tobing tentang hal ini? Terima kasih Pak Tobing. Jadi kita melihat ya sejak reformasi bergulir, semua partai atau ormas itu menggunakan seragam yang berbentuk seragam militer. Kalau di zaman Pak Harto dulu, Orde Baru ya, orang memakai baju seragam militer itu ditangkap. Iya, benar. Amin, ya. Makanya sekarang jangan heran, banyak juga kolonel gadungan, brigjen gadungan, mayor gadungan. Oke, kalau seragam itu sekarang tidak bisa lagi, karena semua punya, PDIP punya, Nasdem punya, semua punya, ya, PKB punya, ya kan? Nah, saya salah satu penasehat ya di Patriot Garuda Nusantara. Patriot Garuda Nusantara ini ya NU juga di bawah pimpinan Gus Nuril ya sebagai pembinanya, ketua umumnya. Nanti akan rapat di Semarang. Saya juga diundang datang nanti ke sana. Bahkan saya diminta untuk membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Besok saya kerja 2 hari lah untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena mau ada rapat pimpinan Rapimnas. Nah, NU itu pun banyak ragamnya. Dia punya partai yang disebut PKB. Ya, dia punya Banser. Dia punya GP Ansor. Dia punya PGN. Ini ada lagi nanti mau berkembang Patriot Darah Garuda. Ya.
Nah, dia punya, dan di antara 5 ini nggak satu visi juga, nggak satu visi, enggak. Ya, Banser juga belum tentu mau gabung dengan PGN, belum tentu mau gabung dengan GP Ansor, beda-beda. Walaupun dia di bawah naungan NU. Jadi bagaimana ya? Karena begini, kalau itu seragam itu digunakan untuk apa namanya, sebagai wujud bela negara, ya saya setuju. Tapi kalau itu menjadi tandingan militer, ya enggak. Cuman sekarang begini ya, yang saya amati karena saya ada di dalamnya ya. Jadi saya lihat mereka mempertajam apa namanya, ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan seperti kebal, ya kan, kemudian silatnya, ya bela dirinya mereka. Dia mempunyai, ya dilatih memang. Dan saya menyaksikan sendiri, orang saya di dalamnya, bagaimana nggak saya menyaksikan sendiri. Nanti kapan saya tayangkan videonya. Jadi ini, tetapi selama dia nasionalis, ya, selama dia nasionalis, ya, saya bilang sama pimpinannya, ya saya mau bergabung. Tapi kalau tidak nasionalis, no way. Nah, terkait tadi Pak Teddy mengungkap masalah agama. Kenapa orang Kristen bilang tidak ada agama Kristen? Berani nggak? Berani nggak pendeta-pendeta kita atau PGI tidak ada agama Kristen? Berani nggak? Nah, berani nggak? Nah, pihak Muslim, ya pihak Muslim selalu mendeklar bahwa agama yang benar di mata Allah adalah Islam. Oh silakan, kita tidak perlu protes. Tapi dia protes ke kita. Selalu yang dibawa Matius 5 ayat 20. Coba silakan buka Matius 5 ayat 20, apa isinya? Dia bilang apa? Kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi atau Saduki, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Nah, keagamaan, karena keagamaan itu paling benar. Padahal itu salah. Bukan keagamaan, tapi kebenaran. Itulah yang dikoar-koarkan sama mereka kan. Apa kata si Juma? Apa kata si Nandar? Apa polemikusnya mereka? Itulah dia bilang keagamaan. Tahu nggak keagamaan yang paling benar ya kami. Nah itu, berani nggak orang Kristen atau PGI tidak ada agama Kristen? Berani nggak ngomong itu? Tuhan tidak menciptakan agama. Nah di situ kita ini bingung ya, karena itu. Nah tadi Pak Thomas Jefferson, Cina lebih dahulu agama itu adalah candu. Agama itu candu. Bagi si Mao Zedong kan ngomongnya gitu. Ya, walaupun ada kesamaan ya, kesamaan pimpinan-pimpinan leader masing-masing negara. Makanya di Cina tidak boleh agama mencampuri negara. Silakan Anda berkeyakinan, ya kan? Nah itu, jadi tegas. PGI berani nggak menyatakan bahwa tidak ada agama Kristen? Kami tidak masukkan golongan agama. Berani nggak? Itu baru jempolan, karena itulah firman Tuhan. Ya, maka aku berkata, jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi sama Saduki, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Padahal di situ bukan keagamaan, kebenaran. Nah, Alkitab salah, kenapa nggak dirubah? Coba baca Matius 5 ayat 20. Ambil Bible-nya orang Batak, ambil Holy Bible-nya orang Amerika, ambil Holy Bible-nya orang Yahudi, ya orang Israel sana. Apa isinya? Bukan keagamaan, kebenaran. Makanya Tuhan tidak pernah mengajarkan barang siapa yang beragama Kristen ya akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, disinilah pengajaran yang salah. Nah, terminologi ini udah dicocokin dari dulu. Oke, karena saya mengkaji, makanya saya tahu. Saya baca itu, oh, bukan keagamaan. Nah, itulah persoalannya Pak Teddy. Jadi kalau kita kupas dari historical Bible, itu tidak benar sekarang. Dan ini kita yakini juga di Indonesia. Kita bawa Alkitab itu terus kemana-mana kan. Padahal Alkitab itu banyak yang salah.
Salah terjemahan atau sengaja disalahkan, kan begitu. Oke lah, itu masalah agama tadi ya. Oke, saya kira itu ada jawabannya. Nah, masalah pakaian militer ini atau pakaian seragam militer. Ya kita mau ngomong apa sekarang? Karena sudah terlanjur begitu. Tapi bagaimana ya kita kemas? Jangan sampai dia menyimpang dari apa? Undang-undang. Itu loh. Saya kira masalah pakaian seragam tidak boleh digunakan oleh orang lain dan sembarangan. Itu belum dicabut loh itu. Keputusan presiden dulu atau keputusan panglima. Saya masih mau cari itu di mana dulu keputusan itu. Baiklah, itu ya Pak Teddy, ya saya jawab. Silakan, siapa tadi? Pak Andi. Ya, saya Pak. Terima kasih, Pak Tobing. Terima kasih. Ya. Selamat malam Pak Jenderal. Terima kasih Pak Paul. Ini saya agak sedikit berbeda ya tentang kematian si Ismail Haniyeh. Pertanyaannya begini Pak Tobing, apakah bisa kemungkinan itu hanya kamuflase karena dia itu udah jadi buronan? Karena faktanya tidak ada kayak bukti bahwa mayatnya itu berbentuk bagaimana atau hasil tes DNA-nya itu benar-benar bahwa itu si Ismail Haniyeh. Jangan-jangan hanya kamuflase supaya tidak diburu lagi. Dan dia sudah bersembunyi di mana gitu. Karena dia kan mau nyari tempat persembunyian. Nah, beberapa orang-orang yang datang ke sana melayat itu jangan-jangan udah ya semacam apalah, semacam bagian dari konspirasi itu supaya benar-benar mereka itu menganggap wah ini si Haniyeh ini udah mati, padahal mungkin dia sudah sembunyi di mana. Kan bisa terjadi. Ada kan teori kamuflase dalam intelijen. Itu pertanyaannya Pak Tobing. Terima kasih. Baik, perkiraan seperti itu boleh-boleh saja. Nggak ada yang melarang. Tapi sudah dicek DNA-nya nggak? Itu yang belum Pak. Itu yang belum ada fakta yang kayak begitu kan? Lah. Ya tapi ini kan sudah membludak. Presiden Iran kan merasa malu. Pas kompresnya nggak bisa menangani itu. Apa namanya? Garda. Jadi kalau kemungkinan bukan dia, saya kira tipis kemungkinannya. Kemanapun pasti ketahuan. Pasti ketahuan. DNA-nya pasti sudah di tangan orang Israel. Pasti. Tapi kan belum mau ngoceh. Biar seperti apapun daging busuk itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya harus ada pembuktian dari DNA loh. DNA. Dia sudah tahu dia mau diburon. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa tidak di Qatar dia dimatikan? Kenapa mesti di Teheran? Coba analisa. Kenapa mesti di Teheran? Ya di Qatar udah jelas. Ya nggak boleh. Qatarnya keberatan sama Israelnya. Ya, kalau Teheran kan memang musuhan kan. Ya, jadinya tega Israel. Kalau Qatarnya Israelnya nggak tega. Dia kan lagi butuh dukungan Qatar juga. Iya, karena Qatar sama Israel ada hubungan kan. Ada hubungan. Qatar kan main dua kaki masalahnya sekarang ini kan. Kalau saya yakin juga itu Qatar ya. Iya, jadi saya yakin itu Haniyeh. Itu tuh memperingatkan si Khamenei juga. Si Khamenei betul. Saya juga bilang. Aduh. Dan bisa-bisa itu yang ngelik keberadaan si Haniyeh itu ya Presiden Iran yang baru ini, Pak Jenderal. Karena kan Presiden Iran yang baru ini kan dia kan mau bertahan lama, masa dia baru setahun lalu diburu sama Israel kan nggak lucu juga. Iya. Berarti Pak Paul sama seperti si
si Erdogan juga ya, Turkay. Bu Dora diam dulu. Nanti Bu Dora. Masih ada Nanti pertanyaan sebentar Bu Dora. Jadi kalau saya Bu Dora kemarin diam dulu ya menganalisa, Bu Dora. Bu Dora kalau diam saya dulu. analisa Please. saya ini ya Pak Frans, kenapa tidak di Qatar saja dibunuh dia, tapi di Teheran, dan itu sudah ditunggu-tunggu itu, pasti pelantikan presiden Sianieh pasti ke Teheran, udah pasti. Ya, dia. Oke. Ya, Betul. Pertanyaan sekarang berikutnya Pak. tunggu dulu, belum selesai nih. Aniye itu cuman budak, tahu bidak, tahu bidak nggak? Bidak pion. Ya. Dia itu sasaran tentara, sasaran pokoknya siapa? Si Khamenei. Betul. Itu peringatan. Bandar gedenya Khamenei ya Pak Tommy ya. Aduh, di dalam militer itu ada sasaran antara, ada sasaran pokok. Setuju. Luar biasa. Nah, itu analisa intelijen ya. Saya kan sudah berpikir kenapa di Teheran, kenapa pada waktu pelantikan presiden, kan harusnya ditanya itu, kenapa pasukan gardanya kok lengah, sebagai macamnya. Dan kita pelajari situasi di Iran sekarang, Anda percaya nggak Pak Frans? Sebagian penduduk Iran itu masih ingin mengembalikan kejayaan kerajaannya dulu. Iya. Dia juga tidak. Nah, itulah. Bahkan rakyat Iran sekarang menderita kok di bawah rejimnya yang sekarang ini kan. Kita lihat kelaparan di mana-mana, apa di mana-mana kan. Itu jadi analisa kita seperti itu. Boleh saja kita punya pemikiran, oh itu bukan Anieh. Tapi kalau saya sudah pasti dia tuh Anieh. Nggak bodoh lah orang Israel tidak ngambil DNA-nya itu. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya berikutnya begini Pak Tobing, kenapa bukan Ali Khamenei aja yang langsung disot? Enggak. Ya kan saya bilang tadi ada sasaran pokok. Kalau Khamenei masih ingin menghancurkan Israel, ya berikutnya dia. Tapi ada satu lagi sasaran antara, si Yahya Sinwar ini yang harus selesai juga. Karena Hamas belum selesai kalau belum dia selesai. Tapi namanya ideologi ya, itu tidak akan habis kalau tidak habis semua. Kalau tidak habis semua. Atau ditinggal. Ya, rakyat Palestina saja yang menginginkan bahwa Hamas ini justru yang menghancurkan mereka. Nanti sampai ke sana itu. Tapi sasaran pokok bukan itu. Sasaran pokoknya ya Presiden Iran itu. Karena dia yang memulai kan. Tapi sasaran antara ini harus satu persatu dulu, baru sasaran pokok. Nah, itulah Pak Frans. Ya, jawaban saya cuma itu. Itu analisa saya. Oke, terima kasih Pak Tobing. Baik.